Ya, karena sistemnya sedang dibuat dan dimatangkan. Karena banyak yang iseng ya. Ya, bahkan dari teman-teman itu banyak yang iseng hanya sekedar untuk mengucapkan menyampaikan laporan-laporan main-main. Ada juga yang iseng dan mereka ngaku sendiri kan. Di Bocor Halus Tempo mereka ngaku sendiri bahwa mereka ngisengin lapor itu yang NGO aja iseng gitu loh, apalagi yang masyarakat juga ada. Jadi kita mau buatkan formatnya supaya yang iseng-iseng ini bisa terfilter. Jadi kita ingin laporan-laporan masyarakat itu benar-benar laporan yang valid sehingga kita bisa tindak lanjuti gitu. Gagal Mas Wapres, itu harusnya lapor Mas Wapres. Lapor Mas Wapres gagal. Istana titik 2 banyak laporan main-main. Ya Wapresnya juga main-main. Iya kan? Banyak laporan iseng. Ya dia jadi Wapres juga iseng. Rakyat tahu kok. Kalau menyampaikan hal yang serius juga mungkin ditanggapinya main-main juga. Atau malah tidak ditanggapi. Tapi pertanyaan yang kuat adalah apa yang dimaksud dengan main-main? Hasan Nasbi nggak menyampaikan. Apakah laporan tentang Fufu Fafa itu dianggap main-main? Wah, itu salah. Apakah laporan tentang kebohongan Jokowi itu dianggap main-main? Wah, itu salah. Jadi kita akan lihat videonya ya dari Hasan Nasbi, Kaset Pres, Kepala Sekretariat Presiden yang kemarin baru melantik 50 orang. Apa nggak kurang banyak itu? Harusnya kan 500 orang. Hasan Nasbi, Istana mengungkapkan banyak warga yang iseng hingga membuat laporan palsu ke nomor aplikasi pesan WhatsApp lapor Mas Wapres. Oleh karena itu, pemerintah akan memperbaiki sistem aduan yang dipelopori oleh Wapres. Aplikasi yang canggih, ini pakai WhatsApp lagi. Coba kita dengarkan. Ya, karena sistemnya sedang dibuat dan dimatangkan. Karena banyak yang iseng ya. Ya, bahkan dari teman-teman itu banyak yang iseng hanya sekedar untuk mengucapkan menyampaikan laporan-laporan main-main. Ada juga yang iseng dan mereka ngaku sendiri kan. Di Bocor Halus Tempo mereka ngaku sendiri bahwa mereka ngisengin lapor itu yang NGO aja iseng gitu loh, apalagi yang masyarakat juga ada. Jadi kita mau buatkan formatnya supaya yang iseng-iseng ini bisa terfilter. Jadi kita ingin laporan-laporan masyarakat itu benar-benar laporan yang valid sehingga kita bisa tindak lanjuti. Jelajahi cara baru. Ya kan itu harusnya dipikirkan. Kenapa iseng gitu? Ya karena tahu ini program juga nggak jelas. Saya kok misalnya per hari ini juga tidak pernah mendengar menteri-menteri itu komentar soal lapor Mas Wapres ini loh. Tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang support, kelihatan ya. Atau menganggap ini adalah program yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Jangan lagi ada keluhan-keluhan yang sehari dua hari kita dengar. Orang WA berhari-hari masih contreng satu. Misalnya nanya hal-hal yang sifatnya pribadi, termasuk sifatnya kebijakan publik, itu juga tidak direspon. Nah, itu sebagai bentuk kerjasama bahwa program Mas Wapres ini adalah program kolektif kolegial Kabinet Merah Putih. Nah, per hari ini kita juga pernah mendengar itu. Persoalan ini juga tidak ada menanggapi Gibran. Ada nggak sekali saja Gibran menanggapi satu saja soal yang dilaporkan ke lapor Mas Wapres? Nggak ada. Itu hanya menjadi salah satu saluran dari sebanyaknya saluran yang akan ditampung oleh pemerintah, kemudian di-forward ke kementerian-kementerian terkait. Ya kalau gitu buat apa? Tapi yang menarik, kayak baca dulu ini deh. Melaporkan akun Fufu Fafa lewat WA lapor Mas Wapres agar aparat kepolisian menindaklanjuti dan membongkar orang yang ada di belakangnya. Masa itu laporan palsu sih, Min? Kalau ditanya bukan yang itu, ya terus yang mana? Sebutkan dong. Rakyat tahu kalau komplain yang berbobot, Wapresnya pusing. Masyarakat menduga pemerintah membuat tempat pengaduan itu juga iseng, maka wajar diisengin lagi. Kan sudah paham resikonya. Kelas Wapres gini nggak tahu sistem atau strategi, malah kayak kerjaan lurah, bikin malu. Ya, memalukan ini.
lapor via WA. Di Jakarta itu sudah aplikasi Jaklingko yang sudah canggih itu. Nah, itu yang WA-nya. Yang lapor ke lokasi juga sama. Set Wapres akan buat tata tertib dan syarat baru, ngadu ke lapor Mas Wapres. Selamat pagi, lapor Mas Wapres. Saya Subiakto dari Surabaya. Sudah 3 hari ini nggak dapat nomor di sini. Saya pikir yang perlu diatur dulu adalah sistem penomoran. Jadi semua orang bisa teratur gitu. Ini semua nyerobot-nyerobot ya nggak selesai-selesai. Security yang ada di depan ini juga tidak punya inisiatif gitu kan. Berikutnya adalah bagaimana seperti kami yang dari luar kota. Ini harusnya dikasih meja sendiri supaya orang-orang yang datang dari luar kota ini tidak sampai keleleran gitu. Kemarin saya ketemu ibu dari Klaten, dari Kalsel, nggak ada ongkos, itu kan kasihan gitu kan. Ini kalau nggak dibenahi dulu di bawahnya gini, makin hari makin numpuk gitu kan. Ya, belum lagi klaster masalah-masalah yang ditangani. Ada yang minta baju sekolah, tapi kita urusan tanah juga bercampur dengan mereka gitu. Ini yang paling banyak urusan tanah sepertinya. Jadi mungkin bisa dibuat periode lah ya, 1 bulan ini mungkin urusan tanah diselesaikan dulu seperti itu. Habis itu urusan apa berikutnya perizinan dan sebagainya. Karena masyarakat di bawah ini juga bertumpuk-tumpuk masalahnya. Ada terakumulasi karena penegakan hukum kan memang sudah lama hancur kita. Kepolisian nggak bisa diandalkan, kejaksaan sama saja, DPR apalagi. Jadi ini terobosannya bagus Mas Wapres. Cuma kalau manajemennya nggak diatur, ini sama aja bohong gitu kan. Kita kritik membangun lagi. Saya pendukung 02, pendukung Mas Gibran, pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo. Tapi ya harus betul-betul disiapkan. Jangan gerudak-geruduk kayak gini. Ini nanti lama-lama citranya kan jadi tidak baik. Jadi apa nih? Jadi pencitraan saja. Karena kemarin di ILC karena Ilyas sudah bicara itu. Ini terobosan atau pencitraan gitu kan. Jadi saya pikir ini yang harus diselesaikan. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Artinya apa? Tidak terantisipasi dari awal. Kan itu soalnya. Sekretariat Wakil Presiden menertibkan tata tertib dan alur penanganan pelaporan pengaduan masyarakat terkait dengan lapor Mas Wapres. Pelayanan program Mas Wapres diselenggarakan case 8 sampai 14, istirahat jam 12 sampai 13. Ini teknis sekali ya. Tapi katanya yang harus melapor adalah orang yang mengalami kejadian langsung. Jadi jika pelapor bukan mengalami kejadian langsung, maka pelapor harus membawa surat materai. Kan yang begini-begini harusnya diinfokan sejak awal dong. Selain itu, substansi aduan tidak sedang atau telah menjadi objek peradilan. Nah, karena nggak siap, langsung main buka aja. Yang penting riuh, yang penting diperbincangkan publik. Kan akhirnya hanya sekedar itu saja, sesimpel itu saja gitu. Nah, sebut banyak orang iseng kirim aduan ke nomor WA Istana, laporannya cuma main-main. Yang kirim juga sadar kalau aduannya nggak bakal ditindaklanjuti kalau cari solusi. Aduh, nggak ada marwahnya. Paham kan kualitas Mas Wapres? Lagian ini juga pasti bukan idenya Gibran. Ya ide timnya lah. Gimana caranya menaikkan terus pamor dari Gibran. Pastilah wong Wapresnya juga masih suka main-mainan. Aduh, lah katanya disuruh lapor. Pas lapor dibilang main-main. Ini gimana konsepnya? Nampak banget lapor Mas Wapres hanya pencitraan agar kelihatan mampu. Ketika sudah nggak sanggup langsung bikin narasi aneh. Sudahlah, stop saja. Rakyat sudah cerdas. Maksimalkan saja yang sudah ada. Aneh. Bilang aja kagak bisa kerja. Cuman bisa framing. Nah, harusnya yuk, pemerintah itu fokuslah pada persoalan-persoalan yang lebih penting. Wakil Presiden itu dalam tata negara Indonesia kan cuma ban serep. Ya. Masa mau diem aja sebagai ban serep? Nanti orang lupa dong. Padahal ini kan punya karir politik masih panjang. Ya, dia harus
eksis dong, menjadi bagian dari narasi publik syari dan narasi yang baik. Nah sebenarnya kalau dengan ada laporan itu, kalau dia punya tim yang bagus, yaitu tadi, dia bisa pilih mana yang solvable. Nah, kalau setiap yang solvable apa, create drama kan di panggung Istana Wapres. Orang bahkan bisa jadi film seri itu. Orang mengeluh ke Wapres selesai ya kan. Saya kasih contoh misalnya yang kasus Boyolali gitu. Lapor ke situ ya. Nah, terus tahu-tahu ketemu solusinya, ada donatur apa, oke, utang ininya dibayar, atau pemerintah memutuskan pajaknya yang lalu ditanggung pemerintah. Kan selesai. Iya.